Intelijen militer Amerika Serikat baru-baru ini mengamati pergerakan kapal dan pasukan infanteri Cina di Pulau Taiwan. Mereka terlihat menyeberangi selat dari daratan Tiongkok menuju Pulau Taiwan. Seiring dengan meningkatnya kehadiran militer Tiongkok di wilayah tersebut, masyarakat internasional semakin khawatir. Para pemimpin dunia mengadakan pertemuan untuk membahas kemungkinan konsekuensi dari tindakan Tiongkok dan menyusun rencana tanggapan. Para analis percaya bahwa Cina dapat menyerang Taiwan, menantang Amerika Serikat dan NATO yang semakin meningkatkan konflik di wilayah tersebut. Para ahli menilai kemungkinan konsekuensi dari invasi, sehingga menimbulkan kekhawatiran global. Situasi semakin tidak terkendali dan dunia menyaksikan dengan takjub. Amerika Serikat dan NATO menghadapi tugas untuk merespons tindakan agresif ini, sembari mengelola konflik mereka yang sedang berlangsung dengan Rusia. Orang-orang di seluruh dunia dengan cemas mengikuti berita tersebut, karena takut akan kemungkinan terjadinya konflik. Protes di kota-kota besar yang menuntut solusi damai atas krisis. Dalam menghadapi kemungkinan perang di daerah tersebut, Amerika Serikat dan NATO meningkatkan kehadiran militer mereka. Pertaruhannya tidak pernah setinggi ini, dan dunia menunggu dengan cemas untuk melihat bagaimana situasi ini berkembang. Ingin melihat lebih banyak? Anda sekarang dapat menonton semua episode serial kami di situs web kami. Temukan potensi perang dunia berikutnya hari ini. Cina semakin mendekat ke Taiwan saat pemerintah setempat mengambil langkah-langkah pertahanan di selat tersebut. Tunda militer dan pasukan infanteri Cina untuk memberikan waktu bagi pasukan pertahanan pulau itu. Pada awalnya, pertahanan mereka efektif dan serangan Cina terhenti sejenak. Militer Taiwan telah memberontak untuk melindungi negaranya dan mempertahankan kemerdekaannya. Namun, seiring berjalannya waktu, efek menguntungkan dari tindakan pertahanan Taiwan mulai berkurang. Lebih banyak kapal militer Tiongkok dimobilisasi dan mendekati Pulau Merdeka yang diperintah sendiri itu, yang menunjukkan kekuatan besar angkatan bersenjata Tiongkok. Kecemasan global meningkat atas kebuntuan di Selat Taiwan. Para pemimpin dan diplomat bekerja untuk solusi damai. Untuk menghindari perang dunia akibat invasi besar. Sementara itu, Amerika Serikat dan NATO terus bergulat dengan realitas perang dua front saat mereka menghadapi konflik Rusia dan agresi Cina di Selat Taiwan. Ahli strategi militer menganalisis situasi dan mengusulkan berbagai tindakan untuk mengelola ancaman simultan ini. Dengan pertahanan yang diregangkan hingga batas maksimal, warga Taiwan bersiap untuk kemungkinan terburuk. Mereka saling membantu satu sama lain saat menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dengan situasi yang semakin genting, dunia dengan penuh semangat menunggu langkah selanjutnya dalam langkah penting dalam permainan catur ini. Hasilnya dapat mempengaruhi perdamaian dan stabilitas dunia. Di tengah-tengah ketegangan yang meningkat, Taiwan mengalami pemadaman listrik besar-besaran yang membuat seluruh pulau menjadi gelap gulita. Pemadaman listrik yang paling parah mempengaruhi sistem pertahanan dan jaringan komunikasi pulau. Pihak berwenang sedang mengkaji pemadaman listrik untuk menentukan penyebabnya. Serangan siber, sabotase, atau kegagalan sistem. Sementara itu, militer Taiwan berjuang untuk beradaptasi, menggunakan daya cadangan dan komunikasi yang sudah usang,
Dengan matinya jaringan listrik, ketakutan menyebar di antara penduduk. Belanja darurat dengan cepat mengosongkan toko-toko dalam menghadapi ketidakpastian rumah sakit, dan keadaan darurat beroperasi dengan kapasitas minimum saat utilitas ditutup. Otoritas setempat berjuang untuk mempertahankan kendali dan membantu mereka yang membutuhkan. Kurangnya sumber daya membuat penegakan hukum di beberapa daerah menjadi lemah dan menyebabkan penjarahan dan kekerasan. Pemadaman listrik hanya memperburuk suasana tegang. Rumor dan informasi yang salah menyebar dengan cepat. Pemerintah Cina atau peretas asing dituduh berada di balik pemadaman listrik tersebut. Amerika Serikat dan NATO yang menghadapi konflik internal harus mengevaluasi kembali strategi mereka dalam menghadapi kejadian-kejadian baru. Mereka harus memutuskan apakah akan mengalihkan sumber daya untuk membantu Taiwan memulihkan kekuasaan dan ketertiban, atau hanya berfokus pada aspek militer dari krisis tersebut. Menghadapi situasi yang memburuk di Taiwan, masyarakat internasional merasa prihatin dan tidak berdaya. Organisasi kemanusiaan memberikan bantuan dan dukungan, namun upaya mereka terhambat oleh konflik militer yang sedang berlangsung. Infrastruktur pulau ini terhenti. Dengan waktu yang terus berjalan dan pertahanan Taiwan yang berantakan, menjadi semakin jelas bahwa tindakan tegas harus diambil untuk mencegah terjadinya bencana berskala besar. Siapa yang akan turun tangan dan berapa biayanya? Itulah pertanyaan yang ada di benak setiap orang. Berlangganan dan nyalakan notifikasi untuk episode terbaru dari skenario terburuk Perang Dunia Ter-11. Terima kasih datang. Ikuti kami di platform media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru tentang rilis terbaru kami. Oke, kamu berbicara setinggi Instagram, Facebook, Twitter, apa saja. Kami ada di sana. Terima kasih telah menonton saluran kami. Masih banyak lagi yang lainnya. Tertarik untuk menonton semua episode hari ini? Akses perpustakaan media online kami melalui tautan URL dalam deskripsi. Berapa banyak pilot kamikaze yang melakukan serangan bunuh diri pada Perang Dunia II? Tuliskan jawaban Anda di komentar YouTube. Nantikan jawaban yang benar. Jawabannya adalah 2000 IPAN 100 pilot. Saat tentara Tiongkok mendarat di Taiwan, para pembela pulau ini bersiap untuk menghadapi serangan. Konflik segera meletus dan tentara Taiwan berhadapan dengan pasukan penjajah. Pertarungan berlangsung sengit, dengan kedua belah pihak berjuang keras untuk memperjuangkan tujuan mereka. Namun militer Taiwan, terlepas dari keberanian dan tekad mereka, dengan cepat kewalahan oleh kekuatan dan jumlah pasukan Tiongkok. Pertempuran ini memperparah kerusakan infrastruktur Taiwan. Konflik menghancurkan kota-kota di Idi dan penduduk sipil terjebak dalam baku tembak. Keputusasaan dan ketakutan menyebar ke seluruh penjuru pulau. Terlepas dari upaya terbaiknya, tentara Taiwan tidak dapat menandingi kekuatan pasukan Tiongkok. Kenyataan kelam ini menjadi semakin nyata seiring dengan bertambahnya jumlah korban dan moral para pemain bertahan mulai menurun. Amerika Serikat dan NATO yang mengikuti situasi ini dengan seksama berada dalam posisi yang sulit. Pertimbangkan campur tangan dan risiko meningkatnya konflik, atau untuk fokus pada pertahanan dan tujuan strategis mereka sendiri.
Nasib Taiwan tidak menentu dan seluruh dunia sedang mengamati masa depannya. Konflik ini akan berdampak besar pada keseimbangan global dan hubungan internasional. Militer Taiwan, meskipun kalah jumlah dan persenjataan, menolak untuk menyerah. Mereka berjuang dengan tekad dan harapan yang tak tergoyahkan untuk bertahan sampai mereka menerima bantuan internasional. Namun, seiring dengan kemajuan militer Tiongkok yang semakin jauh ke Taiwan, peluangnya sangat besar bagi mereka. Akankah militer Taiwan bertahan hingga komunitas internasional turun tangan? Atau apakah mereka akan dipaksa untuk menyerah dalam menghadapi kekuatan luar biasa dari tentara Tiongkok? Dengan semakin memburuknya keadaan di Taiwan, Amerika Serikat dan NATO menghadapi keputusan yang sulit. Menyadari urgensi dari situasi tersebut, mereka memobilisasi aset militer mereka dan mulai memindahkannya ke Selat Taiwan. Saat pasukan, kapal dan pesawat bersiap untuk beraksi, dunia menunggu dengan napas tertahan. Melihat pengaruh abadi dari pameran ini, pentingnya sangat besar dan selalu ada kemungkinan eskalasi lebih lanjut. Terlepas dari respon cepat Amerika Serikat dan NATO, mereka sangat menyadari bahwa waktu tidak berpihak pada mereka. Tentara Taiwan bertempur dengan gagah berani, namun kesulitan untuk menahan gerak maju tentara Tiongkok yang tak kenal lelah. Ketika pasukan Amerika Serikat dan NATO mendekati wilayah tersebut, mereka menyadari bahwa mungkin sudah terlambat bagi Taiwan dan rakyatnya. Invasi Tiongkok telah menyisakan sedikit ruang untuk berharap dan intervensi semakin sulit dilakukan. Pada saat yang kritis ini, nasib Taiwan tergantung pada keseimbangan. Dapatkah Amerika Serikat dan NATO melakukan intervensi tepat waktu untuk mencegah kehancuran lebih lanjut? Akankah Taiwan jatuh ke tangan tentara Cina sebelum mendapat bantuan? Dunia terus mengikuti perkembangan. Mengetahui bahwa hasil dari konflik tersebut dapat mengubah lanskap geopolitik dan masa depan perdamaian dan stabilitas global. Di Taiwan, krisis semakin memburuk dan Jepang serta Korea Selatan mengambil langkah signifikan untuk mengatasi situasi ini. Mereka mengaktifkan kekuatan militer mereka dan berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan NATO untuk bergabung dalam konflik skala penuh yang akan datang melawan Tiongkok. Dalam sebuah pertunjukan solidaritas yang luar biasa, pasukan gabungan NATO yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan bergabung dan bertekad untuk menghadapi agresi Tiongkok secara langsung. Ketika aliansi ini bersatu, dunia menyaksikan hal ini dapat menandai awal dari babak global baru yang tidak pasti. Ingin melihat lebih banyak? Lihat seri lengkap kami di situs web kami. Temukan potensi perang dunia berikutnya hari ini. Gunakan AI canggih untuk membuat video, menghasilkan salinan berkualitas tinggi, dan menikmati opsi hosting kelas 1 serta perlindungan privasi online maksimum. Jangan lewatkan diskon dan promosi eksklusif. Daftarkan diri Anda di tautan dalam deskripsi. Mulai buat konten yang menarik sekarang juga,